Kita lanjutkan soal berikutnya. Perhatikan gambar nefron di bawah ini. Nama, fungsi, dan hasil yang ditunjukkan oleh nomor 2 adalah, nah, soal ini berkaitan dengan sistem ekskresi pada ginjal. Pada nefron ini adik terjadi beberapa proses dalam sistem ekskresi. Untuk soal ini, triknya adalah kita harus tahu dulu nama dari bagian-bagian yang ada pada nefron. Nomor 1 ini dinamakan dengan glomerulus ya, ini namanya glomerulus. Jadi kita harus tahu dulu nama bagian masing-masingnya ini. Nomor 2 ini adalah tubulus contortus proximal. Kemudian bagian yang ditunjuk oleh nomor 3 adalah tubulus contortus distal. Dan yang nomor 4 adalah tubulus collectivus. Nah, berarti bagian yang ditunjukkan oleh nomor 2 adalah tubulus contortus proximal ya. Kita lihat fungsinya. Fungsi dari tubulus contortus proximal itu adalah reabsorpsi ya. Jadi dalam nefron itu terjadi reabsorpsi zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kemudian akan dihasilkan dari proses tersebut urin sekunder. Jadi jawaban untuk soal ini adalah B. Perhatikan gambar ginjal berikut ini. Bagian yang ditunjukkan oleh huruf X pada ginjal mengalami proses A. Penyaringan darah, B. Penampungan zat sisa, C. Penambahan zat-zat sisa, D. Penyerapan kembali zat yang dibutuhkan tubuh. Nah, yang ditunjukkan oleh huruf X pada ginjal ini adalah nefron. Nefron pada ginjal ini adik berfungsi untuk penyaringan darah. Penyaringan darah. Jadi fungsi ginjal itu adalah untuk penyaringan darah ya. Jadi nefron itu adalah bagian inti dari ginjal yang berfungsi untuk penyaringan darah. Jawaban untuk soal ini adalah A. Perhatikan gambar penampang kulit berikut ini. Bagian yang berfungsi mengeluarkan keringat ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, D4. Nah, kita ingat adik-adik, bagian pada kulit yang berfungsi untuk mengeluarkan keringat ini adalah kelenjar keringat ya, kelenjar keringat. Nah, pada gambar kita tentukan dulu bagian yang ditunjukkan oleh angka ini masing-masing ya. Nomor 1 ini adalah akar rambut ya, sudah jelas. Akar rambut. Kemudian nomor 2. Nah, nomor 2, bagian yang menggulung seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan dengan kelenjar keringat. Kemudian bagian yang ditunjuk oleh nomor 3 adalah kelenjar minyak. Jadi namanya hampir sama ya adik. Tapi ingat, untuk kelenjar keringat itu menggulung-gulung ya, seperti tali. Kemudian yang keempat ada warna biru dan merah, ini adalah pembuluh darah. Nah, jadi jawaban untuk soal ini adalah kelenjar keringat, yaitu nomor 2. Hati selain sebagai organ sekresi juga berperan sebagai organ ekskresi yang mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa A. Albumin, B. Bilirubin, C. Hemoglobin, D. Glukosamin. Nah, jawaban untuk soal ini adalah bilirubin ya. Di mana bilirubin itu berfungsi sebagai zat warna empedu. Jadi fungsinya adalah sebagai
zat warna empedu ya. Sisa metabolisme yang dikeluarkan paru-paru adalah A. Karbon dioksida dan uap air, B. Karbon dioksida dan amonia, C. Garam dapur dan amonia, D. Garam dapur dan uap air. Nah, untuk soal ini adik-adik pasti sudah tahu jawabannya adalah A ya. Jadi hasil metabolisme atau sisa metabolisme yang dikeluarkan paru-paru itu adalah karbon dioksida atau CO2 dan uap air ya. Rumus kimianya adalah H2O ya. Jadi CO2 dan H2O atau karbon dioksida dan uap air. Adanya batu ginjal di dalam rongga ginjal dapat menimbulkan penyakit A. Kanker ginjal, B. Albuminaria, C. Hematuria, D. Nefritis. Nah, jawaban untuk soal ini adalah hematuria. Nah, apa itu hematuria? Hematuria ini adalah kencing yang berdarah ya. Nah, nanti kencing berdarah ini menyebabkan urin berwarna kemerahan. Nah, kenapa ini terjadi? Karena adanya gesekan antara batu ginjal ya, batu ginjal ini nanti bergesekan dengan saluran kemih. Nah, inilah yang menyebabkan terjadi infeksi sehingga ada pendarahan yang menyebabkan kencing itu bercampur dengan darah ya. Kelompok penyakit berikut yang sering menyerang hati sebagai organ ekskresi adalah A. Nefritis, hepatitis, dan diabetes insipidus, B. Hepatitis, sirosis, dan penyakit kuning, C. Bronkitis, diabetes, dan kanker hati, D. Hepatitis, pneumonia, dan pleuritis. Nah, untuk soal ini adik-adik, triknya adalah cukup adik-adik lihat jawaban yang bukan merupakan penyakit yang menyerang hati ya, sehingga nanti akan kita temukan penyakit yang hanya menyerang hati saja ya. Kita lihat masing-masing pilihan jawaban. A. Nefritis ya. Nefritis ini merupakan penyakit yang terjadi pada organ ginjal, berarti bukan ya. Kemudian diabetes juga terjadi pada ginjal. B. Hepatitis, sirosis, dan penyakit kuning. Nah, ketiga penyakit ini yang terjadi atau menyerang pada sistem organ hati ya, berarti ini jawabannya nanti. Bronkitis ini terjadi pada paru-paru, diabetes pada ginjal, C juga salah. D. Pneumonia ini terjadi pada paru-paru, pleuritis juga pada paru-paru ya, sehingga jawabannya sudah jelas tadi B ya. Nah, untuk penjelasannya, hepatitis itu adik adalah penyakit yang disebabkan oleh virus ya. Jadi hepatitis penyakit yang disebabkan oleh virus sehingga nanti terjadi peradangan di hati. Kemudian sirosis, luka yang bersifat kronis yang terjadi di hati. Kemudian satu lagi, penyakit kuning. Ini juga penyakit yang menyerang hati yang disebabkan oleh kondisi bilirubin yang berlebih dari kondisi normal ya. Bilirubin berlebih. Nah, inilah 3 jenis penyakit yang sering menyerang hati sebagai organ ekskresi. Jadi jawabannya adalah B.